Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul ulama wal fadil, para gus, para ustadz, para jemaah online, NU online dan juga kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah, melanjutkan kajian di bulan Sya'ban ini, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan kembali. Pertama, Ramadan sudah akan segera kita jumpai. Sayyidah Aisyah mengatakan, inilah astati wa naqdiya illa fi Sya'ban. Siti Aisyah itu sama seperti kebanyakan wanita, kalau memiliki hutang Ramadan, beliau mengkodoknya adalah di bulan Sya'ban ini. Maka panjenengan semua, baik ustadz yang laki-laki kalau punya hutang Ramadan untuk mengkodok, atau istri kita, anak kita dan seterusnya, dan yang mungkin baru menikah di bulan Sya'ban ini juga perlu ditingkatkan, khawatir nanti Ramadan kena kafarat ya. Jadi sekali lagi, mumpung di bulan Sya'ban dan masih cukup lama insya Allah, jangan sampai menikah itu Ramadan kurang 2 hari, ini khawatir kena kafarat nanti di hari Ramadan, rawan dan perlu hati-hati. Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah dapat separuh, maka jangan berpuasa kalian. Hadis ini menurut para ulama kita itu makruh ketika mengawali puasa kalau tidak ada sebab. Tapi kalau ada sebab seperti puasa Senin Kemis, seperti puasa qadha, ini tetap dianjurkan, dan kalau puasa qadha malah tetap wajib. Baiklah, kita ke materi inti. Karena kita hari ini berada di dalam kondisi sama-sama menegangkan semua, dan kita banyak para kiai, para guru-guru kita, habaib kita mengajarkan beberapa doa tawassul, baik tentang sholawat tibbil qulub, atau juga yang lebih banyak itu membaca tawassul li khamsatun utfi biha narul waba, wa fi riwayatin dari para kiai kita harral waba al-hatimah dan seterusnya, yakni ketika bertawassul dengan meminta kepada Allah melalui Rasulullah, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan demikian halnya Sayyidah Fatimah. Ini sudah mulai muncul yang mensyirik-syirikan kembali tentang masalah tawassul ini. Baik, kita akan ulas, kita akan jelaskan tentang masalah dalil tawassul. Pertama, tawassul itu ada 4 jenis. Tawassul ada 4 macam. Pertama adalah tawassul dengan cara meminta kepada Allah, berdoa dengan Asmaul Husna. Semua sepakat ini. Yang pertama sepakat. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah itu. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Quddusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar dan seterusnya. Yang dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu jumlahnya adalah 99. Jadi kalau Asmaul Husna sepakat, tidak ada masalah. Yang kedua, bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Ini sepakat boleh. Riwayat Bukhari, Muslim sudah ada, yakni ketika ada orang masuk dalam gua kemudian terjebak dengan batu, ketiganya bertawassul. Bertawassulnya dengan amal. Banyak. Kalau tawassul dengan amal boleh. Panjenengan juga boleh. Kalau di dalam Al-Quran, tawassul dengan amal itu digambarkan dalam surat Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana. Ya Allah, kami sudah mendengar seruan keimanan untuk beriman kepadamu ya Allah, lalu kami beriman. Faghfir lana, ampuni kami. Nah, jadi meminta ampunan itu setelah dia menyatakan berbuat iman kepada Allah. Ini namanya tawassul bil amal. Boleh bagi kita. Panjenengan juga begitu. Nanti
saya beri masukan ini. Kalau Anda sudah waktunya menikah tapi tak kunjung menikah, tak kunjung mendapatkan jodoh, boleh panjenengan berdoa dengan bertawassul. Ya Allah, saya sudah mondok di PPRU 10 tahun ya Allah. Semoga Engkau beri kemudahan kepada saya mendapatkan jodoh. Itu boleh, tawassul seperti itu. Saya sudah mencari ilmu, saya sudah begini, saya sudah begini. Boleh, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, tawassul dengan amal, dengan apa yang pernah kita lakukan beribadah kepada Allah, diperkenankan dan diperbolehkan. Yang kedua, tawassul bil ahya, bertawassul dengan orang yang masih hidup. Jenengan datang kepada orang yang haji, Pak Haji tolong doakan saya. Panjenengan datang kepada orang tua, Pak, Bu, tolong doakan saya. Jadi ini semacam berdoa meminta kepada Allah, tetapi tidak secara langsung melalui perantara orang hidup. Bukhari meriwayatkan cukup banyak itu tawassulnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas dan lain sebagainya. Nah, yang tiga ini sepakat boleh, baik golongan kita, golongan manapun sepakat boleh. Yang keempat ini tawassul dengan orang yang sudah wafat. Ini kita mengamalkan, kelompok lain mengatakan namanya adalah tawassul bid'i atau tawassul syirki. Tawassul yang mengarah kepada syirik. Kenapa? Nah, kenapa kok minta sama orang? Tawassulnya kepada orang mati dan seterusnya. Bagi kita, kenapa tawassul dengan orang meninggal itu kok diperbolehkan? Sebab nanti saya jelaskan dalilnya, mulai dari para nabi, para syuhada dan solihin, meskipun di alam kubur itu meninggal, mereka ini di alam kuburnya oleh Allah tetap diberi kehidupan. Saya awali dari para nabi. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, Al-Anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi di alam kuburnya itu hidup. Mereka sholat. Sekali lagi, Nabi menjelaskan para nabi di alam kuburnya itu hidup. Mereka sholat. Kalau tidak percaya silahkan cek di kitabnya Syekh Albani, Silsilatul Ahadits Shahihah. Beliau mengatakan hadis ini sahih. Jangankan ulama golongan kita, di luar golongan kita pun, bahwa para nabi di alam kubur itu sholat, ulama Wahabi ini mengatakan sahih. Mana buktinya? Buktinya adalah hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Kata Nabi dalam hadis itu, Nabi melihat Nabi Musa wa huwa qa'imun yusalli fi qabri. Nabi Musa berdiri di dalam kuburnya sedang sholat. Jadi sekali lagi Rasulullah melihat itu, Nabi Musa sedang sholat. Cuma saya tidak tahu bagaimana sholatnya para nabi di alam kubur, sebab kita belum studi banding ke sana, kita juga belum praktek. Kalau ada di antara panjenengan yang ingin duluan, silahkan. Saya tidak bisa menghalang-halangi keinginan Anda. Boleh jadi Anda dulu ataukah saya yang belakangan. Kan sama saja kalau. Jadi sekali lagi, para nabi itu sholat di dalam kuburnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Rasulullah melakukan perjalanan di pebukitan kota Mekah. Namanya adalah sebuah pebukitan. Nabi bertanya kepada para sahabat, bukankah di sini saya pernah melihat Nabi Yunus menaiki onta dengan kendali yang terbuat dari rumput, wa huwa yulabbi. Nabi Yunus sedang membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi Nabi Yunus pernah berjumpa dengan Nabi di malam Isra itu. Nabi Yunus membaca talbiyah. Kalau seperti kita hari ini, ya perjalanan umroh. Yang hadir saya doakan semoga oleh Allah dimudahkan perjalanan umrohnya dan haji. Doakan yang berangkat dulu adalah saya. Amin.
enaknya ada di depan itu ya bisa mengatur semacam itu. Kemudian kalau cuma sekedar hidup, apa fungsinya? Apa bisa para nabi itu berbuat sesuatu? Bisa. Apa buktinya? Paling mudah ini. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah Mi'raj, ketika Rasulullah menerima perintah 5 waktu sholat itu, di langit keempat, dalam satu riwayat itu, di langit keempat ketika beliau turun berjumpa dengan Nabi Musa. Mada sonakta? Atau mada, wahai Nabi, wahai Muhammad, kata Nabi Musa, apa yang kau perbuat? Wa fi riwayatin ma'ahida ilaika rabbuk. Apa yang diwajibkan oleh Allah kepadamu, wahai Muhammad? Nabi menjawab, Allah mewajibkan kepada saya sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umatmu tidak akan mampu melakukan 50 rakaat. Farji ila rabbik falyukhaffif. Kamu kembali kepada Allah, minta keringanan. Udah coba. Kalau memang para nabi itu di alam kubur meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, Nabi Musa tidak akan bisa memerintah, mengajak atau menyuruh Rasulullah meminta keringanan kepada Allah. Nyatanya nyatanya Nabi Musa ini mulai dari 50 menjadi 40 menjadi 30 sampai menjadi 5 rakaat. Ini menunjukkan bahwa para nabi, khususnya Nabi Musa ini, di alam kubur itu beliau juga sama dengan kehidupan hari ini. Bisa berkata, bisa berpendapat, bisa meminta untuk kembali meminta kepada Allah. Jadi sekali lagi berdasarkan hadis ini, para nabi di alam kubur itu hidup, bisa berdialog, bisa berkomunikasi, juga bisa berdoa meminta kepada Allah. Para nabi pun, kalau para nabi sudah jelas. Lalu bagaimana dengan para syuhada atau orang yang meninggal di jalan Allah? Ini tambah kuat kalau ini. Mana dalilnya? Suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan sahabat Jabir. Nabi berkata kepada sahabat Jabir, "Ala ubashiruka?" Wahai Jabir, maukah engkau saya kabarkan apa yang terjadi antara Allah dengan ayahmu di alam kubur? Naam, iya Nabi, saya bersedia. Lalu Nabi bersabda begini, "Ma kallamallahu ahadan illa mi wara'i hijab." Wahai Jabir, Allah jika berkenan mewahyukan ataupun juga berfirman kepada seseorang hamba, Allah tidak pernah secara langsung kecuali melalui wahyu malaikat. Illa abaka, kecuali bapakmu. Fa innallah kallama kifahan. Allah berfirman kepada ayahmu langsung tanpa perantara. Tetapi min ghairi kaifin, kita tidak boleh membayangkan bagaimana bentuknya, bagaimana caranya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh kita menyamakan keadaan kalamnya Allah kepada ayahnya Jabir dengan sifat-sifat manusia. Kita sudah menjelaskan itu pada pertemuan sebelumnya. Jadi ketika Allah menyampaikan firman kepada ayahnya Jabir, Allah berfirman begini, "Ya abdi, tamannali u'tik." Wahai ayahnya Jabir, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Apa permintaan ayahnya Jabir yang meninggal ketika perang Uhud? Ayahnya Jabir ini berkata, "Rabbi tuhyini fa'uqtal fi sabilika thaniya." Ya Allah, tolong kembalikan saya hidup lagi ke dunia, maka saya akan berperang lagi, yang dulunya wafat ketika perang Uhud, supaya saya mati kedua kalinya di jalanmu. Ini. Jadi ayahnya Jabir ini sudah meninggal, mati syahid. Oleh Allah diperintah, minta apapun akan dikabulkan. Nah, permintaan ayahnya Jabir ini supaya dikembalikan lagi hidup ke dunia. Dia kan terjadi dialog, terjadi permintaan kepada Allah.
Kalau memang di alam kubur itu mati plek, tidak akan terjadi dialog itu. Tidak akan terjadi doa di sana. Tapi nyatanya ayahnya Jabir minta, ya Allah, kembalikan saya hidup ke dunia. Apa jawab Allah? Innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Kalau kamu meminta itu, wahai ayahnya Jabir, aku telah berjanji, siapa yang sudah masuk ke alam kubur tidak akan pernah bisa kembali ke alam dunia. Jadi sekali lagi, hidup kita ini kan terus maju ya. Dulu dari alam ruh, pindah ke alam kandungan, dari alam kandungan ke alam dunia. Kita yang sudah di dunia tidak bisa balik ke alam kandungan, tidak bisa. Orang yang sudah masuk ke alam kubur juga tidak akan bisa kembali ke dunia. Makanya orang meninggal itu kalau sudah masuk ke alam kubur itu pasti betah di sana, pasti kerasa. Kenapa? Kalau tidak kerasan balik biasanya. Gitu. Buktinya apa? Buktinya kalau ada orang tugas kerja ke Papua, dia tidak kuat, tidak terbiasa di sana, dia balik ke Jawa. Atau ada saudara kita yang bertugas di negara lain, dia merindukan negerinya, dia kembali ke Indonesia. Nah, alhamdulillah orang yang masuk ke alam kubur itu betah semuanya. Kenapa? Tidak ada yang balik. Kalau balik jadi pocong. Jadi sekali lagi di alam kubur, wah, lalu kata Nabi di dalam ayat ini Allah menurunkan sebuah ayat ya yang oleh Allah disebutkan dalam 2 kali, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, dan seterusnya. Kalau syuhada jelas. Lalu bagaimana dengan orang biasa? Jadi para nabi di alam kubur itu oleh Allah diberi kehidupan, para syuhada juga diberi kehidupan, bisa meminta kepada Allah. Lalu bagaimana dengan orang biasa? Orang biasa, orang soleh di antara kita ini, asalkan selamat di alam kubur tetap bisa, tetap ada kehidupan. Mana dalilnya? Saya sampaikan yang pertama yang riwayat Imam Ahmad dulu, nanti baru ada riwayat dari Imam Ibnu Mubarak. Tetapi yang paling mudah redaksinya itu adalah riwayatnya Imam Ahmad. Jadi inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa syairikum minal amwat. Kita yang hidup ini, amal perbuatan kita ini oleh Allah diberitahu kepada kerabat saudara kita yang sudah meninggal di alam kubur. Kita yang kakek kita meninggal, kerabat kita meninggal, itu dilaporkan. Ini anak kamu, ini cucu kamu, ini dulu kawan karibmu di dunia. Fa in kana khairan istabsharu bi. Kalau yang dilaporkan itu amal bagus, ini anakmu ahli ibadah, anakmu bisa ngaji, anakmu bisa begini, pesantrennya dikembangkan, ngajinya terus berlanjut, mereka di alam kubur senang. Dalam riwayat Imam Ibnu Mubarak, mereka yang di alam kubur itu berdoa. Doanya begini, hadhihi ni'matuka ala abdik fa'atimmaha. Ya Allah, anak saya bisa beribadah itu adalah nikmat darimu, maka sempurnakan nikmat itu. Loh. Jadi orang tua kita, kakek kita di alam kubur, kalau sudah mendapat laporan bahwa kita di dunia ini melakukan amal baik, mereka berdoa. Mereka meminta kepada Allah. Kalau di alam kubur mati, terbujur kaku, tidak bisa berdoa. Nyatanya di hadis ini bisa kok. Kalau yang dilaporkan, fa in kana khairu dzalik, kalau yang dilaporkan tidak baik, itu lihat. Bagaimana anakmu yang dulu mewarisi pesantren, yang dulu membangun masjid, tanahnya dijual misalnya. Atau ketika yang meninggal itu perempuan istrinya dulu. Ini lihat suami kamu. Kawin lagi. Tapi kawin lagi itu bukan amal buruk gitu. Itu amal bagus itu. Kata laki-laki yang bagus, yang perempuan tidak bagus. Jadi ketika mereka di alam kubur mendapat laporan itu, laporan yang tidak baik itu, mereka yang di alam kubur berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawa anak cucuku sebelum engkau memberi hidayah kepada mereka,
sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada kami. Sekali lagi, kalau yang riwayat Imam Ahmad ada sanad yang tidak disebutkan nama perawinya, tetapi ketika diperkuat dengan riwayat Imam Ibnul Mubarak, kata Imam Asyuti, berdasarkan dengan akumulasi riwayat hadis, hadis ini adalah sahih, bukan dhaif lagi. Nah, jadi ketika kita bertawassul, li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah, al-murtada, al-mustafa wal-murtada, wabnahuma wa Fatimah. Kita bertawassul kepada Rasulullah, sudah jelas tadi hadisnya. Kita bertawassul dengan Ahlul Bait itu memang terbatas kepada keturunan Sayyidah Fatimah. Mana dalilnya? Dalilnya itu terdapat dalam surat Ali Imran ketika Nabi akan melakukan mubahalah itu. Nabi kan oleh orang-orang Yahudi diajak mubahalah. Maka Nabi oleh Allah diperintah untuk melakukan mubahalah itu, ajak keluargamu Muhammad. Siapa yang diajak oleh Nabi? Nabi mengajak Sayyidina Ali, Nabi mengajak Sayyidah Fatimah, Nabi mengajak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu yang dibawa oleh Nabi. Jadi yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah 5 orang ini. Makanya tawassul kita pada 5 orang ini. Sekali lagi, bukan yang kita tuju memintanya kepada beliau, bukan. Tetapi memintanya kepada Allah. Sama dengan kita ketika meminum obat, kita meyakini datangnya kesembuhan itu dari Allah, perantaranya melalui pil yang kita konsumsi, melalui resep dari dokter yang kita peroleh, melalui obat-obatan, melalui perantara-perantara yang lain. Kalau memang bertawassul dengan beliau-beliau itu tidak boleh, mestinya tawassul dengan yang lain juga tidak boleh. Nah, bahkan ini dalam riwayat Imam Bukhari, dulu ketika Nabi berada di Madinah, kalau ada orang sakit, Nabi ini mengambil tanah. Setelah Nabi mengambil tanah, Nabi kemudian meludahi tanah itu, lalu diletakkan ke anggota tubuh orang yang sakit. Nabi ketika mengobati tersebut, karena dulu kecanggihan medis belum secanggih hari ini, Nabi berkata, turbatu ardina biri kotiba dina yushfa sakimuna biizni rabbina. Dengan tanah kami ini ya Allah akan memberikan kesembuhan dengan izinmu. Jadi tanah yang saat itu digunakan oleh Nabi mendapat kesembuhan itu dari Allah. Sama dengan tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan, kemudian lautan terbelah. Itu bukan tongkatnya, tetapi karena izin Allah menggunakan tongkat itu. Buktinya apa? Buktinya setelah kejadian itu, ketika tidak ada perintah dari Allah, tongkat ketika dipukul-pukul, kan ya tidak terjadi apa-apa. Jadi sekali lagi, kejadian ini, kejadian beberapa hal yang memintakan tawassul bukan kepada tongkatnya itu, bukan kepada tanahnya itu, tetapi bersamanya pertolongan Allah pada wasilah-wasilah tersebut. Dan selama kita meyakini semua dari Allah, maka bukan kesyirikan. Understand apa buatan? Alhamdulillah. Tema ini memang agak berat. Saya biasanya menyampaikan tema tawassul dengan dalil sebegini lengkap, itu minimal pendengarnya S3 gitu. Maksud saya SD, SMP, SMA. Jadi kalau panjenengan seperti gus-gus yang lain ini sudah pakai S8, ya berarti sudah terlalu canggih gitu. S9, bahkan sekarang sudah keluar S20 gitu. Tapi belum mampu untuk membeli kita hari ini, sebab harganya sama dengan sepeda motor. Dari saya cukup sekian. Pada intinya apa yang telah kita amalkan, yang kita peroleh dari para guru kita, diantaranya tawassul, tidak hanya kejadian hari ini, apakah pada hal-hal yang pada yang mendatang, misalnya panjenengan ingin bangun rumah,
panjenengan ingin mengembangkan pesantren, panjenengan ingin berdakwah, berjuang, silahkan bertawassul. Pada intinya bertawassul kepada orang meninggal memiliki dalil di dalam agama kita dan sudah diamalkan oleh para ulama kita, dan mereka perantara itu adalah mendoakan, memintakan kepada Allah. Bukan itu yang kita tuju, tetapi tujuannya sekali lagi hanya kepada Allah Al-Wahidul Qahar. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.